kita merubah mindset Indonesia cemas, Indonesia emas untuk menjadi Indonesia emas, maka ciptakan diri kita menjadi idola. Sing percaya ibu, sing yakin ketika kedua orang tua sudah bisa dijadikan idola bagi anak-anaknya, maka sejatinya dia sudah berbuat untuk bangsa dan negara. Kasus perundungan dan kekerasan seksual masih menjadi ancaman yang terus menghantui lingkungan pendidikan di Indonesia. Mayoritas korbannya adalah pelajar, meski beberapa tenaga pendidik juga tak luput menjadi sasaran. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, hingga masyarakat luas. Sebagai bentuk upaya pencegahan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya bersama Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Kabupaten Tasikmalaya mengadakan workshop khusus. Acara yang berlangsung di gedung PGRI Kabupaten Tasikmalaya ini mengundang ratusan guru dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Memandang ini sangat positif sekali. Itu di mana peserta antusias itu karena memang baru gitu. Jadi kerjasama ini baru, terus si temanya itu sangat aktual itu. Di mana hari ini guru sedang menunggu dengan harapan yang besar tentang perlindungan guru. Kalau perlindungan anak itu sudah ada lah di undang-undang yang sudah dicantumkan. Maka tadi ada satu pencerahan di sesi yang disampaikan oleh Pak Kanit PPA Polres Tasikmalaya. Beliau membuka satu regulasi di PP 74 di pasal 39 ayat 1-2. Di sana ada memang satu kalimat di ayat 1 dan 2 itu memang bagaimana guru terlindungi, tapi belum merasa terwakili keinginan guru-guru. Nah, hari ini PGRI sedang berjuang. Naskah akademiknya sudah dibikin dan sudah diserahkan melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk disampaikan ke DPR RI, dan mudah-mudahan segera disahkan tentang bagaimana undang-undang perlindungan guru yang hari ini sangat ditunggu. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak seimbang. Ketika di anak sudah memiliki undang-undang perlindungan anak, sementara di guru belum, kan itu akan terjadi ketimpangan lah, akan terjadi gap. Yang kedua, saya melihat di manfaat ini, saya sengaja menghadirkan heterogen, artinya dari semua jenjang. Jadi tidak hanya jenjang SD, tidak hanya jenjang SMP, tapi kita kolaborasi. Teman-teman yang terhimpun di IGTKI, mereka adalah guru TK dan kepala TK, itu berhimpun di tempat ini. Jangan dikira di lembaga TK tidak ada bullying, ada, tapi mungkin kurnya berbeda. Nah, untuk itu guru-guru TK hadir, kepala TK hadir, tambah kepala SD pun hadir, alhamdulillah. Lantas di kepala SMP, guru SMP hadir. Nah, ini diharapkan mudah-mudahan lah ada tindak lanjut ke depan dari follow up-nya kegiatan ini menjadikan hal yang sangat positif bagi lingkungan pendidikan. Terus yang ketiga, saya merasa bahagia KPAID Kabupaten Tasikmalaya mau bisa kerjasama dengan pihak PGRI. Ternyata ada dua keuntungan yang sangat mendasar. Yang pertama, bagi peserta itu ada yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan intelektual. Artinya ilmu-ilmu yang hari ini belum mereka tahu, hari dengan kegiatan ini mereka jadi tahu. Yang kedua, di lingkungan PGRI pun itu terjadi yang disebutkan peningkatan kesejahteraan sosial. Artinya para pedagang, UMKM kan ikut terbantu gitu, terus masyarakat di sekitar merasa enak lah. Oh, ternyata guru itu seperti itu. Nah, itu diantaranya hal-hal yang dipandang oleh saya sangat positif sekali. Mudah-mudahan kerjasama ini bukan hanya sampai di sini, tapi justru ketika ada kaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang terhimpun dalam PGRI, KPAID, ya mau melanjutkan kerjasamanya. Digelar selama 4 hari mulai dari Senin 20 Januari hingga Kamis 23 Januari 2025, workshop ini mengusung tema tentang strategi antisipasi, penanganan, dan solusi terhadap bullying dengan tujuan menciptakan sekolah ramah anak. Hari ini hari yang kedua untuk workshop terkait tentang bullying. Adapun materi sengaja kami tambahkan dari unsur kepolisian, dalam hal ini adalah
Polres Tasikmalaya. Peserta pun hari ini berbeda dengan peserta yang kemarin. Peserta hari ini dari unsur SMP dan dari unsur TK. Narasumber ini kami hadirkan dari unsur kepolisian. Kami mengharapkan bahwa kita hadirkan unit PPA, kepala unit PPA, di mana teman-teman guru dalam hal ini adalah kepala sekolah dan BK butuh pemahaman terkait tentang kondisi teknis anak-anak hari ini, khususnya anak-anak yang memang berhadapan dengan hukum maupun anak-anak yang hari ini menjadi korban. Sehingga dari materi ini kita harapkan bahwa Pak Kani PPA bisa memberikan gambaran teknis nyata dan bisa sharing dengan teman-teman guru. Dan lebih daripada itu ada ikatan emosional antara guru dan kemudian Polres Tasikmalaya, terjalin sebuah ikatan emosional untuk bisa bersama-sama menuntaskan bullying ketika terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Seperti kita ketahui sendiri bahwa bullying itu adalah salah satu 3 hal gitu ya. 3 hal dan salah satu 3 hal dari yang diharamkan di dunia pendidikan. Itu adalah bullying. Kemudian yang kedua bahwa seiring dengan perkembangan teknologi digital, media sosial, maka bullying itu tidak hanya semata-mata terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Hal ini tentu teman-teman guru butuh dibekali, butuh diberikan pengalaman, butuh diberikan wawasan, dan butuh sharing tentang kondisi anak-anak hari ini yang terkait dengan bullying, ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ataupun anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa hukum. Sehingga hal ini butuh di-sharingkan sebagai bahan pembendaharaan pengetahuan teman-teman guru untuk bisa disosialisasikan kepada anak-anak didiknya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal profesinya sebagai guru, bagaimana perlindungan jaminan hukum? Kita memberikan materi terkait yang sedang ramai di fenomena yang berkembang ya di media sosial, terutama di profesi guru yang merasa cemas bagaimana untuk mendidik anak. Takutnya kita mendidik anak malah dilaporin ke polisi seperti itu. Jadi kita mengedukasi bahwasanya telah ada undang-undang dengan turunannya di PP nomor 74 tahun 2008 ya tentang guru. Di situ ada di pasal 39 ayat 1 dan 2 itu ada perlindungan khusus sebenarnya untuk guru. Ada kebebasan di sana diatur untuk mendidik anak dalam hal teguran, lisan maupun tertulis, ataupun hukum-hukuman yang bersifat mendidik, tapi ya itu digarisbawahi untuk bersifat mendidik. Jadi tidak perlu takut, tetap guru harus tetap kita dukung sebagai profesi untuk mencetak generasi bangsa, generasi emas tentunya, sehingga guru tidak perlu takut adanya kriminalisasi, sehingga ini kita hubungkan nanti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika bila bagaimana itu bisa dikategorikan misalkan menjadi kekerasan terhadap anak, di situ ada batas-batasan, kita edukasi di situ, sehingga guru punya kepercayaan diri dalam hal mendidik anak, tidak malah membiarkan karena takut tersandung masalah hukum. Langsung saja Pak, ini bisa curhat atau pertanyaan. Alhamdulillah, khususnya kami yang berprofesi guru, kebetulan ini merupakan pencerahan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Karena tiap sekolah beragam dan bermacam-macam, maksudnya Pak, dengan ada pencerahan dari kerjasama antara KPAID dengan PGRI, ini merupakan sangat seharusnya lebih tingkat lagi, bukan hanya saat ini Pak, lebih tingkat lagi Pak. Iya, untuk workshop kali ini alhamdulillah pematerinya cukup luar biasa ya. Dengan pemahaman kita akhirnya bertambah lagi mengenai bullying kayak gitu, dan bagaimana cara kita untuk menangani hal itu kayak gitu. Dan kita juga dikasih pemahaman mengenai cara antisipasinya gitu, baik itu kita bisa langsung ke KPAID ataupun ke psikolog yang ada di KPAID tersebut. Harapannya semoga kegiatan ini dilangsungkan setiap tahunnya gitu, agar siapapun baik itu guru BK atau misalkan guru-guru lain yang diarahkan untuk mengikuti kegiatan ini bisa mengetahui lagi informasi-informasi berkaitan dengan anti bullying ini kayak gitu. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Oh iya, dengan Salma Nabila Salsabila dari SMP Plus Muhammadiyah.
Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan.